Wijaya! Kamu! Kebumikan Sang Prabu bersama-sama Arda Raja dengan penghormatan yang layak. Baik, Gusti. Aku malu bertemu ibumu, Wuni. Aku benar-benar lelaki yang tidak punya perasaan. Ayo, Pupu. Apa mau dia memaafkan semua dosa-dosaku? Hanya ibu yang memiliki obat penawar racun tapak wisa itu, Ayah. Ayo, Pupu menjadi tabib. Ya, ceritanya sangat panjang, Ayah. Ibu termasyhur dengan julukan Dewi Tunjung Biru. Ayah pernah mendengar nama itu, Wuni. Tapi pengobat racun yang sangat disegani orang-orang dunia persilatan. Orang memanggilnya Dewi Tunjung Biru karena beliaulah yang mewarisi kembang Tunjung Biru yang sudah sangat langka. Tapi kita harus minta izin Gusti Sanggarama Wijaya, Wuni. Bagaimana keadaannya, Kamandanu? Tidak apa-apa, Gusti. Mungkin ini sudah kehendak Dewata. Mempertemukan hamba dengan wanita yang hamba cintai. Tapi selama ini, hamba lupakan. Ibu Sakawuni yang pernah Kakang ceritakan. Iya. Dia wanita satu-satunya yang hamba cintai. Mudah-mudahan hamba masih bisa menebus semua kesalahan di masa lalu. Mungkin ini pemberian Dewata atas dharma Kakang selama ini. Kalau Kakang sudah sembuh, segera kembali ke Majapahit. Bawa kekasihmu dan jadikan istri. Kalau tidak mau, paksa saja bapakmu. Tentu, Paman Lawe. Hamba mohon pamit, Gusti. Hati-hati.
Sepertinya kita masih harus tinggal di tempat ini beberapa hari lagi, Panglima. Ternyata Raja Jawa sangat kaya. Banyak sekali benda-benda yang terbuat dari emas. Tidak apa-apa. Paling cepat Tuan Wijaya baru sampai di Majapahit. Dalam 2 atau 3 hari lagi. Maaf, Tuan Panglima mengizinkan Tuan Wijaya meninggalkan tempat ini. Mereka akan mempersiapkan peralatan untuk menyambut kita. Di sana dia akan membuat surat pernyataan takluk untuk Baginda Kubilai Khan. Apa tidak membahayakan? Jenderal Kauseng pikir mereka akan berani melawan kita. Dan lagi, saya ikutkan 200 bala tentara untuk mengawal. Saya yakin mereka akan mampu menangani tentara Jawa itu. Kita sama-sama belum mengenal watak bangsa ini. Apa yang ditakutkan dari sekelompok orang yang hanya pandai menyembah dan tampaknya selalu patuh? Siapa tahu mereka berfalsafah angin yang bisa menyejukkan. Tapi tanpa terduga, mereka bisa berubah menjadi taufan yang sangat mengerikan. Falsafah angin hanya milik penghuni gurun dan padang rumput. Itu adalah kita. Angin ada di mana-mana, Panglima. Kita harus ingat bahwa Raja Tumapan yang berani menentang Baginda Kaisar adalah juga seorang penakluk. Mereka berhasil mengalahkan negeri Bali, Madura, Bakulapura, Sunda dan juga Suwarnabumi yang selama ini selalu minta perlindungan Baginda. Kita hancurkan semua yang berani melawan kita. Kalau saja pasukan Kebu Anabrang sudah kembali, kekuatan kita akan mampu menghadapi musuh manapun. Tentu saja kita tidak langsung berperang secara terbuka, Gusti. Jelasnya, bagaimana, Paman? Bertahap. Kita dulu pasukan yang mengawal kita. Apakah terhormat membokong mereka seperti Aswatama membokong keluarga Pandawa ketika mereka beristirahat? Tapi Gusti, bagaimanapun juga, sikap mereka kepada kita tetap bermusuhan. Mereka masih mencurigai kita. Buktinya, sejak penyerbuan sampai sekarang ini, mereka masih tetap mengawasi kita dengan menyertakan pasukan mereka yang sangat pilihan, dengan dalih untuk melindungi kita. Betul, Gusti. Kalau kita lihat betapa cermatnya perwira Yungfo mengamati kekuatan kita. Tapi kita tidak akan mengadakan perang secara terbuka. Harus ada sebab. Yaitu sebab yang kita rekayasa. Sebaiknya kita menempatkan diri pada pihak yang diserang. Sehingga secara akal sehat, kita punya alasan yang kuat bahwa kita sedang mempertahankan diri. Pasukan Ikemisi dan Jenderal Sipi pasti akan menyerang kita habis-habisan. Kita susun rencana khusus sesudah kita tiba di Majapahit. Siang nanti, atau paling lambat nanti sore, kita sudah sampai di Padepokan, Ayah. Ayah sudah beberapa tahun tidak bertemu ibumu. Tentu pangling. Ibu tampak awet muda, Ayah. Ibumu yang pangling kepada ayah. Sekarang ayah pasti sudah tampak loyo. Ayah juga belum tampak tua.
Kita sudah siap berangkat, Kakang Kamandanu. Kita akan mulai naik turun bukit, Gusti. Kuning, kelihatannya ada tamu sedang datang kemari. 3 orang, yang satu sedang sakit. Akan kita usir, Dewi? Sepertinya mereka orang yang dekat dengan saya. Jemput mereka di gerbang Taman Bunga. Dan kau Hitam, temani dia. Baik, Dewi. Ibu di dalam sanggar, Tunjung Kuning? Benar, Dewi. Guru yang menyuruh kami berdua menyambut Dewi dan Arya. Tunjung Hitam, kamu urus kuda tamu kita ya? Baik. Mau apa dia kemari? Lelaki jahanam. Ternyata yang datang Nini Sakawuni dan Arya Kamandanu. Satunya, saya tidak kenal. Yang mereka bawa makhluk yang paling berbahaya untuk wanita seperti kamu. Bu, saya mohon pertolongan Ibu lagi. Dia juga terkena pukulan tapak wisa Dewi Sambi, Bu. Bu, dia orang yang pernah sangat Ibu cintai. Singkirkan dia dari ruangan suci ini, Sakawuni. Ibu tidak mau tempat ini diinjak lelaki durjana. Bu, dia ayah. Dia lelaki yang telah membuat ibu menderita belasan tahun. Dia lelaki yang dengan tega menyemaikan borok yang sangat menyakitkan di hati ibu. Bu, kau tidak merasakan apa yang pernah ibu derita. Jadi, jangan lemahkan hati ibumu dengan permohonanmu, Wuni. Bu, dia ayah saya. Orang yang harus saya hormati sesudah ibu. Dan ingat, seorang tabib harus memberi pertolongan, meskipun dia seorang musuh. Apalagi dia ayah saya sendiri, Bu.
Kamu tidak punya ayah, anakku. Kamu titisan batu karang yang tidak punya perasaan. Bu, saya mengerti perasaan ibu. Tapi sembuhkan dia demi saya, Bu. Tidak. Demi siapapun. Aku tidak akan mengobati orang yang telah menorehkan luka di hatiku. Baik. Selama ini, saya tidak pernah mengemis belas kasihan siapapun. Karena sejak bayi, saya diajarkan untuk hidup tanpa belas kasihan. Kamu menyalahkan aku, Sakawuni. Apa bisa dibenarkan? Seorang ibu meninggalkan bayinya begitu saja. Meskipun dia tahu, seorang kakek tidak mungkin bisa menyusui cucunya. Dia yang memaksa aku melakukan itu. Dia membebani aku dengan rasa malu yang menggumpal di perutku. Berbulan-bulan, aku harus sembunyi dari cercaan tetangga. Berbulan-bulan, aku menangisi kebodohanku untuk menunggui orang yang katanya mencintai aku. Maafkan aku. Aku memang salah, Pupu. Tidak usah membenarkan kesalahan sendiri dengan kesalahan orang lain, Bu. Apakah salah seorang yang disakiti kemudian menyimpan dendam? Apa bisa dibenarkan? Dendam kepada orang lain harus ditimpakan kepada bayi yang tidak berdosa? Kenapa kau bela dia, Wuni? Dia menitiskan saya ke dunia. Dia ayah saya, Bu. Ayah? Pupu, kamu boleh menuduh aku apa saja. Aku laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku laki-laki yang telah menghancurkan hidupmu. Dan laki-laki yang telah menelantarkan anakku. Tapi tolong, jangan sebut aku sebagai durjana yang telah menodai kamu, Pupu. Apa yang telah kulakukan kepadamu benar-benar karena aku sangat mencintaimu. Gombal, kenapa kamu selalu berusaha menghindar waktu aku menyusul ke Singosari? Yang tidak kamu pahami adalah bahwa aku juga seorang prajurit. Sebagai manusia, aku hanya mencintai kamu, Pupu. Tapi sebagai prajurit, istriku adalah senjata dan negara adalah kekasihku. Maka ketika negara menuntut tanggung jawabku, terpaksa aku melepaskan manusiaku dari dalam jiwaku. Ayahmu pingsan lagi. Ibu, kau dengar pernyataan ayah tadi? Pernyataan yang paling jujur dari seorang kesatria. Kalau ibu benar-benar seorang manusia, ibu pasti bisa memaafkan ayah. Ibu. Baik. Ibu yang mengajarkan saya supaya tidak mengakui banyak kapuk sebagai ayah saya. Maka, saya pun bisa tidak mengakui Ayu Pupu sebagai ibu saya. Wuni, keadaannya makin gawat. Kemarilah. Ayah. Kita salurkan tenaga dalam kita. Ayo.
Mudah-mudahan bukan karena kewajibanmu sebagai seorang tabib, Pupu. Maukah kamu memaafkan semua kesalahanku, Pupu? Aku bangga anak kita telah tumbuh menjadi kesatria yang berani dan memiliki ilmu kanuragan yang pilih tanding. Sebenarnya, kita harus meminta maaf kepada Sakawuni. Kita yang telah membuat dia menderita selama ini. Sedikit pun kita tidak pernah berpikir bahwa masih ada yang lebih menderita karena perbuatan kita. Iya. Kamu ingin memperbaiki kesalahan itu, Pupu. Dia pasti akan berbahagia kalau kita menyatu menjadi satu keluarga. Maukah kamu menjadi istriku, Pupu? Disaksikan Dewata. Satukan ikrar kita sebagai suami istri. Aku tahu umurku tidak akan lama lagi, Pupu. Aku ingin perpisahan menjadi perpisahan yang jernih, tanpa secuil pun dendam.
Kita sudah sampai di Duku Majapahit. Kalian tunggu di tempat ini. Saya akan menghadap Gusti Gajah Biru. Jangan kemana-mana. Sambil menunggu, apakah kami boleh makan? Boleh. Silakan, Gusti. Ternyata negeri Jawa tidak sehebat yang saya dengar. Hanya dalam waktu setengah hari bisa dihancurkan. Mungkin Kediri sedang bernasib buruk. Padahal mereka membutuhkan waktu 6 minggu untuk bisa merebut Singasari atau Tumapel. Perang hanya ditentukan oleh siasat. Siapa yang siasatnya lebih unggul, dia yang akan memenangkannya. Nasib penolong orang hanya sekali, tapi siasat akan menolong kita beribu-ribu kali. Benar. Kemenangan Tumapel menaklukkan Bali sampai Sorabumi adalah karena siasat perang yang sangat luar biasa. Tumapel pernah mengalahkan Sornabumi. Hampir seluruh Jawa Dwipa takluk kepada Tumapel. Juga karena siasat, bukan karena nasib. Ayo, sampai pagi. Bagaimana kan? Kalau Gusti sudah siap, kami akan memulai. Mereka sudah mulai terpancing. Kamu mulai saja. Rapodang dan Gajah Biru sedang menempatkan pasukannya. Baik, Gusti. Kurang ajar. Kamu berani bermain serong di belakangku ya? Enak-enakan juga dengan orang lain, sementara aku mengurus anak. Kurang ajar kamu. Siapa kamu? Beraninya kamu ganggu kesenanganku. Kamu yang mengganggu istriku. Apa kamu bilang? Ya. Iya. Iya. Kita diserang!
siapa yang menyerang? Orang Tumapan. Tumapan? Pengkhianat! Benar kata Tuan. Kemenangan hanya bisa dicapai dengan siasat. Dan itulah siasat kami. Licik! Licik dan cerdik berbeda hanya karena tempat. Menurut Tuan ini licik. Kurang ajar. Tapi bagi kami ini kecerdikan. Kami tahu bahwa pasukan Tuan bertugas untuk menikam kami dari belakang. Kalau kami sudah tidak diperlukan lagi. Kurang ajar. Gusti, mereka tidak akan menduga kalau kita ini berani menyerang mereka. Sebab menurut perhitungan nalar mereka, bahkan saat Kediri dengan mudah mereka kalahkan, kita tidak berani melakukannya. Pasukan kita cukup kalau dibagi dua. Untuk menyerang Canggu, kita tidak perlu mengerahkan pasukan sepenuhnya, Gusti. Cukup dengan 100. Dan mereka akan mengatur rakyat biasa. Dengan sukarela mereka akan membantu kita. Kita akan memakai panah api dan bandulan api. Kita serang kapal-kapal mereka. Sekarang masalah Kediri. Tolong yakinkan kepada saya, bagaimana pasukan kita bisa menang melawan pasukan kita Nagari yang kuat dan tangguh. Saya percaya dengan serangan dadakan, Gusti. Kemenangan kita kemarin sebagian besar karena serangan dadakan dari seluruh penjuru itu. Tapi kekuatan kita cukup besar karena kita bergabung dengan pasukan kita Nagari. Tapi ingat, Raden, kekuatan pasukan Prabu Jayakatwang saat itu hanya kurang lebih 100.000 prajurit. Sedangkan pasukan kita Nagari 2.000 orang. Ditambah dengan 5.000 orang pasukan kita. Ada apa? Raden Lembusara, Empu Nambi, dan para priagung mau menghadap. Saya yakin bahwa mereka sudah menyelesaikan pasukan Yungfo dengan baik. Bagaimana, Adisora? Semua berhasil diselesaikan, Gusti. Kami sedang membuat kuburan untuk 200 orang kita Nagari itu.
Kenapa, Bu? Air dalam bokor ini menjadi coklat. Kenapa? Kembang tunjung biru ini tidak lagi mampu menjedot racun itu. Biasanya air menjadi kehijau-hijauan. Bu. Lihat, putih matanya sudah berwarna kuning. Artinya, racun tapak wisa sudah menyerang jantungnya. Selamatkan ayah, Bu. Selamatkan dia. Ibu tidak mampu, Nak. Ibu bisa menyembuhkan Kakang Kamandanu. Ibu juga bisa menyembuhkan saya. Ya, Kakang banyak kapuk. Terkena pukulan tepat di jantungnya. Tapi dia benar-benar luar biasa. Mampu bertahan sampai beberapa hari. Ayah. Ayah. Setiap perjalanan pasti sampai pada tempat tujuan. Siapapun akan berhenti di tempat tujuan sebelum melangkah kembali ke tempat yang lain. Ayah. Kakak. Aku senang karena akhirnya kita bisa berkumpul. Sudah begitu lama aku menunggu saat-saat seperti ini. Saya akan meneruskan pengabdian ayah pada Gusti Sanggramawijaya. Saya akan terus mengabdi pada negeri Majapahit. Baru saja Caraka, Telek Sandi kita mengabarkan bahwa pasukan Kitai Nagari sebagian besar masih ada di Kediri. Dan saya yakin bahwa mereka akan lama tinggal di sana. Kita pecah, pasukan kita menjadi 3. Kita akan menyerang dengan cara sembunyi-sembunyi. Maksudnya, kita tidak perang secara terbuka. Tapi
kemudian lari. Dengan cara begitulah, mereka akan mengamuk membabi buta. Dalam keadaan seperti itu, kita akan pancing mereka masuk ke dalam perangkap wakul buaya mangap. Dan semua prajurit sudah memakai panah. Kita hanya menyerang dari 3 jurusan. Timur, selatan, dan utara. Kenapa tidak kita kepung dari segala penjuru saja, Kakang? Kita biarkan pintu gerbang barat Kedaton ini bebas, agar ketika pasukan kita Nagaris sedikit saja merasa terdesak, panglima mereka akan berpikir untuk lari menuju kapal. Apa itu tidak berbahaya, Paman? Kita akan memberi mereka kesempatan untuk mempersiapkan siasat baru untuk mengadakan pembalasan. Mereka pasti menuju Canggu, di mana sebagian kecil kapal mereka dilabuhkan. Tapi sebelum mereka sampai di sana, kapal itu sudah kita bakar. Itu tugas Gajah Biru, untuk memimpin seluruh pemuda sukarela dengan panah api dan pelontar bola api untuk menangani Canggu. Luar biasa. Benar-benar sangat luar biasa. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Sebaiknya jangan terlalu yakin diri, Halayuda. Kita ini bukan sedang membangkitkan semangat prajurit. Ini pertemuan pimpinan, di mana kita harus memikirkan 5 atau 10 langkah ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Kalau misalnya pasukan Tartar itu tetap bergerak menyerang kita, langkah apa yang harus kita tempuh? Itu jauh lebih baik daripada sekedar menghibur diri. Apa yang dikatakan Nabi benar. Rencana yang baik memiliki 5 sampai 10 langkah kemungkinan. Menurut perhitungan saya, mereka pasti akan berpikir meninggalkan Jawa. Begitu kita hancurkan mereka di Kediri dan di Canggu. Maaf, Gusti. Apa mungkin mereka rela dipermalukan? Siapapun tidak akan mau, Nambi. Tapi mereka pasti memiliki perhitungan untung dan rugi. Saat ini, mereka sudah membawa banyak sekali harta kekayaan Kedaton Kediri. Juga tawanan yang akan mereka jadikan budak. Di samping itu, mereka sudah merasa mengalahkan sebuah negeri yang pernah menaklukkan Singasari, yang pernah menghina kebesaran Sri Kubilai Khan. Jadi, untuk apa mengorbankan pasukan lebih banyak lagi untuk menyerang Majapahit? Ya, itu kemungkinan yang paling menonjol. Tapi kalau mereka kembali menyerang, mereka benar-benar harus membayar lebih mahal lagi, Raden. Kita akan terus melakukan serangan dan lari. Kita akan bersarang di hutan-hutan. Dan kita akan melarang siapapun yang menjual makanan, dimanapun markas mereka berada. Mereka akan kekurangan makanan dan putus asa. Ini sebuah rencana yang sangat sempurna. Tapi, semua itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak memiliki tekad dan kemauan yang keras, bebas dari kekuasaan negeri lain. Saya pernah mendengar ada buronan bangsa Tuan. Mereka sepasang pendekar yang sangat hebat ilmu pedangnya. Buronan? Iya, pimpinan kami yang bernama Putong Bacil sangat menginginkan pedang sakti yang dibawa oleh pendekar bangsa Tuan yang lelaki. Pedangnya besar? Saya sendiri belum melihat. Tapi yang saya dengar, pedang itu sangat sakti. Mungkin memang dia. Maaf,
Apa Tuan kenal mereka? Mereka adik seperguruan saya. Sang Hyang Penguasa Jagat Raya, lindungilah langkah-langkah kami untuk mengembalikan kembali kejayaan Singasari kepada kami. Berikanlah kekuatan jiwa dalam semangat pantang menyerah kepada seluruh prajurit kami. Kuatkanlah tangan-tangan kami untuk melawan keperkasaan yang ingin menghancurkan harga diri bangsa kami. Dewa yang agung, kabulkanlah permohonan hamba-Mu yang lemah ini. Dinda semua belum tidur. Belum, Kanda. Kami tahu keresahan Kanda. Besok Kanda akan memulai lagi perjuangan suci. Kami sangat menyadari bahwa musuh yang Kanda hadapi adalah kekuatan raksasa. Kami cuma bisa membantu Kanda dengan puja dan pinta kepada Sang Hyang Penguasa Jagat. Kanda bahagia memiliki istri-istri yang sangat terpuji. Sehebat apapun sebuah negara, tidak akan memiliki kekuatan kalau kaum wanitanya tidak mampu memberi semangat kepada para suaminya. Apalagi kalau istri-istrinya mementingkan diri sendiri. Kami akan selalu melakukan sesaji untuk keselamatan dan kemenangan Kakanda. Maaf Kisanak. Kalian mau kemana? Kami mau ke Majapahit, Den. Kabarnya, Gusti Sangkar Wijaya mau perang melawan pasukan dari Kitai Nagari. Lalu kalian mau apa? Kami ingin membantu. Sebab, kata kilurah kami, kalau kami mau membantu, maka nanti kami boleh menjadi penduduk Dukuh Majapahit. Oh, maaf, kalau boleh tahu, Raden ini siapa? Apa mau ikut berperang juga? Kami warga Majapahit. Oh, jadi jalannya betul yang itu toh? Betul. Mari, kami jalan dulu. Ya. Jadi sampai 3 bulan ini, kita masih aman dari kemungkinan adanya badai, Jurumudi. Benar, Panglima. Kalau kita menempuh jalur kita berangkat, lautan akan bersahabat. Kecuali di dekat Hainan. Ombak agak sedikit besar. Tapi tidak terlalu membahayakan. Berapa lama lagi kita berada di negeri ini, Panglima? Terus terang,
Saya masih memikirkan sikap Tuan Wijaya. Jangan terlalu banyak berpikir, Sibi. Yungfo pasti segera mengirim utusan kemari. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi sudah lebih dari 15 hari. Mereka belum ada beritanya. Mungkin mereka akan menyuguhi kita dengan putri-putri istananya. Saya dengar kebiasaan negeri di Jawa suka memberikan hadiah putri kalau kita berjasa kepada mereka. Kita tunggu 2 hari lagi. Kalau masih belum juga ada berita, kita kirim utusan ke sana. Bagaimana dengan usahamu mencari kedua adik seperguruanmu? Dari salah seorang tawanan, saya mendengar bahwa adik Lau dan Meisin memang berada di negeri ini. Tapi mereka menjadi buronan tentara Kediri. Kenapa? Apa mereka terlibat dalam kejahatan? Jenderal masih ingat tawanan Mengci, pembuat pedang dari Jawa itu? Ya, tapi dia sudah tewas di perguruan Maboyi. Pak Tua! Ayah! 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 Akibat fitnah dari Mengci, yang sebenarnya hanya menginginkan pedang buatan orang Jawa itu, Guru Maboyi tewas. Kemudian adik Lau dan Meisin buron. Saya menduga mereka pasti kemari. Meisin pernah menceritakan ingin melihat negeri dari pembuat pedang itu. Lalu kenapa mereka menjadi buronan tentara? Ada pimpinan tentara yang menginginkan pedang itu. Ya. Saya pernah melihat pedang yang mirip dengan buatan tawanan Jawa itu. Ada seorang pendekar muda Majapahit yang mampu menghancurkan gerbang benteng dengan pedang seperti itu. Mungkin ada kaitannya dengan prajurit Majapahit itu. Paling tidak, mungkin pedang buatan tangan yang sama. Atau mungkin pendekar muda itu merebutnya dari tangan Lau Sisan. Saya yakin, ini pasti ada hubungannya. Kalau memang dia dari pasukan Tuan Wijaya, tidak terlampau sulit untuk menemukan dia. Kamu menggantikan tugas banyak kapu, Kamandanu. Tapi yang harus kalian perhatikan, kita tidak melakukan perang terbuka. Saya mengerti, Gusti. Saya dan Kakang Kamandanu bisa menyusup ke dalam pertahanan mereka. Kemudian kabur. Yang penting bukan perang terbuka. Ayahanda Wiraraja menginginkan korban dari pihak kita sekecil mungkin. Padahal jumlah pasukan kita jauh lebih banyak. Betul. Tapi sebagian besar ditempatkan di garis belakang. Mereka akan menjadi wakul buaya mangap ketika pasukan Tartar mengejar penyerang-penyerang kita. Mungkin serangan pertama akan bisa memancing mereka keluar, Gusti. Tetapi untuk yang berikutnya, saya kurang yakin akan berhasil, Gusti. Mereka pasti tidak mau membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Tepat. Kita akan terus mengganggu mereka dengan pasukan gerak cepat yang menggunakan panah. Kita akan menyerang mereka dari 3 penjuru secara serentak. Kemudian lari. Dengan serangan bertubi-tubi,
Saya yakin mereka akan bingung. Iya, mungkin mereka bisa putus asa. Saat itu kita akan menyerang dengan seluruh pasukan, diiringi tabuhan, yang membuat mereka semakin kacau. Kemungkinan mereka akan nekat, atau mereka akan lari ke kapal. Kita mengharapkan kemungkinan kedua. Itu sebabnya gerbang barat tidak kita serang. Kita berikan pilihan kepada mereka untuk melarikan diri. Kenapa? Bukankah kita bisa habisi mereka? Kita hujani kapal mereka dengan panah api. Kitai Nagari akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghancurkan Majapahit. Kalau pasukan yang ada di sini dihabisi semuanya. Mereka memang sengaja kita biarkan pergi dengan membawa seluruh harta jarahan dan tawanan. Sehingga di hadapan Sri Kubilaikan, mereka bisa tetap mengaku sebagai pemenang. Siasat yang sangat luar biasa. Dengan begitu mereka tidak datang lagi mengganggu negeri Majapahit yang baru berdiri ini. Maka kita akan bisa membangun pertanian, perniagaan, juga kekuatan. Jadikan tempat ini pusat pertahanan kita. Kita hanya berperang malam hari. Seluruh pasukan penyerang harus selalu sudah kembali ke tempat ini sebelum fajar. Kalau serangan malam pertama gagal. Tapi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan mereka dalam satu malam saja. Rencana ini supaya dijelaskan kepada seluruh pasukan yang ada. Baik, Gusti. Ayo, cepat. Minta sedekahnya Tuan, beras kami sudah habis dirampas. Sudah 2 hari kami tidak makan. Terima kasih Tuan. Ternyata di negeri ini pun juga ada pengemis. Di negeri manapun ada kemiskinan. Dimanapun selalu ada yang kaya. Mereka miskin karena ada yang kaya. Kalau sampai nanti malam, Yung Fu belum mengirim berita, besok pagi kita langsung ke Canggu. Saya cemas terjadi apa-apa dengan mereka. Jenderal Kosing pasti akan menyalahkan kecerobohan kita. Mudah-mudahan apa yang Jenderal takutkan tidak pernah terjadi.